Sekali lagi terima kasih Pak Mukti Ali atas kesempatannya pada hari ini. Terima kasih Mbak Andi Febianti untuk bisa memoderatori kegiatan ini, dan saya berharap kita semua nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik, nggak mati lampu, karena belakangan ini saya lihat suka mati lampu nih di Bogor nih. Jadi karena kan internet kan tergantung lampu juga nih kan gitu ya. Jadi semoga lancar-lancar saja sampai selesai. Kemudian yang paling penting adalah kita semua diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun ya kita tetap harus menikmati work from home. Ya semoga wabah ini segera berlalu dari bumi Indonesia tercinta ini, dan sehingga kita bisa berjumpa lagi nanti secara tidak virtual tapi secara nyata di Sekolah Bisnis IPB. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nimi atas arahan dan kesempatan. Kemudian lanjut kepada ada beberapa program dari mahasiswa kita bekerja sama dengan Himpunan Alumni Sekolah Bisnis, di mana pada kondisi saat ini, krisis saat ini, banyak masyarakat terutama ekonomi menengah ke bawah itu terkena dampak. Jadi kita ada beberapa kegiatan share ekonomi di masa krisis ini, yaitu berupa kegiatan lelang amal. Nanti akan disampaikan atau disosialisasikan sama rekan saya Mbak Idel. Mbak Idel. Iya Bu, selamat pagi Ibu dan Bapak semua. Silakan. Ya, izin share screen ya Bu. Ya. Sebentar. Apakah sudah terlihat Bu? Pak, Bu? Halo. Belum, Mbak. Belum terlihat. Ya Bu, sambil dijelaskan aja ya. Ini mungkin koneksinya tidak stabil, jadi slide-nya sedang loading Zoom-nya. Jadi kami dari komunitas penggiat sosial namanya sharingyou_co. Jadi ini sebuah crowdfunding atau donasi yang dilakukan secara online gitu, pengumpulannya secara online. Kami Sharingyou ini dibentuk oleh 4 mahasiswa sekolah bisnis sarjana. Jadi di tujuan adanya Sharingyou ini kami melihat terus para Mbak Idel. Mbak Idel masih bergabung? Baik, karena mungkin ada masalah koneksi, kita langsung saja ke acara inti. Namun sebelumnya, Mbak Idel masih bergabung? Masih, Bu. Iya. Baik, silahkan dilanjutkan, Mbak Idel, kalau gitu. Iya, share screen-nya sudah ada ya, Bu? Iya. Silahkan dilanjutkan, Mbak. Ya. Nah, tujuan kami ini meningkatkan kepedulian kepada sesama, juga mendukung Sustainable Development Goals, karena kami khawatir gitu dengan adanya corona ini membuat banyak masyarakat yang mengalami kelaparan. Nah, ini program yang telah kami lakukan, yaitu 1.000 hand sanitizer untuk para pekerja harian. Ini sudah diselenggarakan pada April 2020. Ini ada beberapa dokumentasi. Setelah sukses berbagi 200 hand sanitizer kepada para pekerja harian, kami sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami.
Sayangnya, kondisi ekonomi yang melemah saat ini memberikan dampak yang cukup besar bagi para pelaku UMKM. Tak sedikit dari mereka yang berganti profesi bahkan menutup usahanya. Karyawan juga mengalami imbas dari situasi ini. Hampir 2 juta karyawan Indonesia dirumahkan akibat tutupnya beberapa usaha. WHO bahkan mengumumkan akan adanya bencana kelaparan yang melanda dunia. Kami ingin mengajak Anda membangkitkan perekonomian sekitar yang membutuhkan. Bantuan yang Anda berikan dapat disalurkan melalui jika Anda ingin membantu pelaku UMKM yang ada di sekitar Anda atau Anda ingin bergabung bersama kami, daftarkan diri Anda melalui link berikut ini. Mari kita bantu pemerintah untuk mengurangi dampak melemahnya ekonomi dengan berbagi kepada sesama. Ya, Ibu. Jadi jika Ibu dan Bapak ingin berdonasi, dapat disalurkan melalui beberapa rekening bank, ada Mandiri, BNI, GoPay, dan Dana. Nah, jika ada bisa melalui barcode juga, ada GoPay dan Dana. Dan kami juga mengajak apabila ada UMKM di sekitar Ibu Bapak yang membutuhkan bantuan, contohnya seperti warteg, karena adanya PSBB ini mengakibatkan warteg-warteg tutup, sehingga kami mengajak untuk bekerjasama UMKM tersebut dan akan kami distribusikan. Nah, ini berikut merupakan Bitly untuk kemitraan volunteer. Dan kami juga saat ini sedang mengadakan suatu webinar mengenai tips and trik masuk PTN bagi ibu bapak yang memiliki putra-putri yang akan memasuki jenjang perkuliahan, mungkin bisa mengikuti webinar ini. Dan uang registrasi yang dilakukan dari webinar ini akan 100% disalurkan kepada pada para pekerja informal dan 100% akan didonasikan. Nah, untuk lelang sendiri nanti akan dibagikan Bitly bagi ibu bapak yang berkenan untuk melelang produk-produk. Sekian Bu Febi. Ya, terima kasih Mbak Idel atas informasinya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang mau berminat untuk bergabung, silahkan daftar pada link yang telah diterahkan dalam kolom chat. Ya, lanjut. Saya mau menyapa dulu. Selamat pagi Bapak Ibu peserta webinar Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Andi. Pagi. Selamat pagi, Pak Mukti. Selamat pagi semuanya. Ada dari mahasiswa UMB, ada dari mahasiswa UNTAR. Selamat pagi, selamat bergabung. Pagi Pak Mukti, pagi Pak Aris, pagi semuanya. Selamat pagi Pak Mukti dari UMB. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Pak. Pagi semua. Ada dari UNTAR juga nih Pak, Fakultas Ekonomi Bisnis. Ya, selamat pagi semuanya dari UNTAR. Ya. Selamat pagi Pak, selamat bergabung. Prof. Selamat pagi Prof. Karunia. Selamat pagi. Pagi Prof. Karunia, Bu Pagi, Bu Andi, pagi Pak Nur Yasmin. Selamat pagi Pak, selamat bergabung. Selamat pagi semuanya. Ingatkan ya. Ya. Semangat pagi. Pagi. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menginformasikan mengenai aturan main selama diskusi ini berlangsung. Diinformasikan, informasi pertama yaitu diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengisi form daftar hadir. Peserta mengisi form daftar hadir itu silahkan langsung klik link daftar hadir yang tersedia di kolom chat. Kemudian yang kedua, selama narasumber menyampaikan materinya, diharapkan kepada seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofonnya. Kemudian dalam diskusi ini nantinya kita buka 2 sesi, yaitu sesi pertama, narasumber akan memaparkan materinya, kita kasih kesempatan selama kurang lebih 30 menit. Kemudian untuk sesi kedua nanti kita akan membuka sesi tanya jawab dengan peserta. Kemudian bagi peserta yang mau bertanya,
silahkan menuliskan pertanyaannya pada kolom chat dengan mencantumkan nama dan asalnya, atau mencantumkan nama asalnya kemudian hashtag saya ingin bertanya. Nanti pada sesi tanya jawab, moderator akan menyampaikan pertanyaan yang masuk, kemudian langsung ditanggapi oleh narasumber. Kemudian untuk beberapa pertanyaan yang akan dibacakan nanti kita mempertimbangkannya sesuai dengan waktu yang tersisa. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja masuk ke materinya. Namun izinkan saya untuk membacakan kutipan tulisan dari beberapa media online. Jadi beberapa pakar marketing memprediksi dampak dari wabah COVID-19 ini secara mendalam akan membentuk yang namanya stay at home lifestyle yang akan menjadi kenormalan baru atau yang lazimnya kita sebut adalah new normal. Pada konsumen setelah krisis berlalu, artinya gaya hidup baru inilah yang akan menjadi landasan terbentuknya stay at home economy. Kemudian ada juga yang saya kutip, ternyata menurut sebuah survei itu terjadi peningkatan sebesar 30,6% konsumen itu lebih cenderung untuk berbelanja secara online pada tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019. Ada juga studi baru di Cina oleh McKinsey menunjukkan bahwa konsumen lebih cenderung berbelanja online, terutama kebutuhan pokoknya, bahkan setelah wabah ini berakhir. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, sektor usaha dituntut untuk mampu menyesuaikan model bisnis dengan kebutuhan yang ada, dengan kebutuhan yang sekarang. Dituntut memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi secara cepat dan mendadak. Terutama dari segi strategi marketing, perlu lebih tangkas menyesuaikan diri tak hanya sekedar bertahan, namun juga berlanjut hingga situasi new normal. Bagaimana caranya? Dan tips dan trik apa saja yang harus kita lakukan? Nah, pada kesempatan hari ini itu semua akan dibahas oleh narasumber kita yang sudah bergabung di kelas virtual ini. Beliau adalah seorang pakar di bidang strategi manajemen dan pemasaran, CEO Marketing dan Manajemen Academy, founder Rumah Mikir. Beliau juga adalah staf pengajar program Pascasarjana di Sekolah Bisnis IFB University dan beberapa perguruan tinggi lainnya. Beliau juga merupakan trainer di berbagai lembaga public speaking. Mbak Idel bisa ditampilkan CV Pak Mukti. Merupakan trainer dan dari berbagai lembaga public training di Jakarta. Beliau juga sekarang menjabat sebagai direktur di beberapa perusahaan. Nah, langsung saja kita persilahkan Bapak Dr. Mukti Ali STMM untuk materinya dikasih kesempatan dipaparkan selama kurang lebih 30 menit. Silahkan Pak Mukti. Terima kasih Mbak Febi, izin Bu Nimi sebagai Wakil Dekan dan Bapak Ibu sekalian yang saya cintai yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di webinar kali ini. Sebelumnya mohon izin sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat ibu saya yang kebetulan hari ini berulang tahun ke-81 dan juga saya ucapkan kepada teman-teman semuanya juga berulang tahun juga orang tuanya. Mari kita doakan orang tua kita yang masih ada maupun tidak ada semoga selamat di dunia dan di akhirat. Oke, saya akan coba share materinya. Bapak Ibu yang terhormat, di monitor Bapak Ibu sudah terlihat, yaitu slide pertama kita, di mana judul ini saya ambil yaitu Faster Marketer sebetulnya. Apa sih itu Faster Marketer? Yaitu salah satu cara kita
untuk memenangkan hati konsumen di masa new normal. Seperti yang tadi disampaikan oleh moderator, bahwa kondisi adanya pandemi, adanya krisis yang sekarang ini menyebabkan tataran baru, yaitu yang dibilang dengan new normal. Nah, bagaimana caranya kita supaya survive, baik di semua bidang, terutama di bidang pemasaran yang kali ini kami bahas, yaitu faster marketer, menjadi seorang faster marketer sebetulnya. Materi ini kelanjutan dari yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Ririn minggu lalu. Secara gamblang, secara luas disampaikan bagaimana UMKM harus bertahan, harus survive. Pada salah satu bidang yang untuk menunjang kesurvivansi UMKM atau perusahaan dari level apapun adalah marketer sebetulnya. Nah, hari ini makanya saya coba tuliskan, saya paparkan, yaitu bagaimana dengan faster marketer kita bisa memenangkan hati konsumen di masa new normal, yaitu kondisi setelah adanya pandemi COVID. Ini ada data yang Bapak Ibu juga pasti sudah pernah melihat. Ya, di data ini kita bisa mencermatin bagaimana Zoom ya di dalam waktunya hanya kurang lebih 1 minggu bisa menjadi top dengan jumlah orang yang download itu kurang lebih 3,2 juta. Luar biasa. Bagaimana caranya Zoom bisa melampaui yang jelas-jelas yaitu Microsoft Teams, yang sudah pasti kalau kita bicara capital dia sangat besar. Kemudian bagaimana dia bisa melalui Hangout Meet, bagaimana bisa melalui Google Classroom, yang luar biasa kalau dilihat dari sisi kapitalnya jauh lebih besar daripada si Zoom. Zoom sendiri mungkin dalam kondisi sekarang ini, dia memanen hal yang besar. Yang kedua, TikTok. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan, tadi disampaikan bagaimana caranya kondisi pandemi ini merubah lifestyle gaya hidup. Yang tadinya orang beraktivitas di luar, ke kantor, dan lain-lain, tapi setelah ditaruh di rumah, kebingungan. Akhirnya banyak orang melakukan sesuatu kegiatan dengan kreativitas yang difasilitasi oleh para pemain aplikasi, salah satunya TikTok. Bapak Ibu mungkin nggak kaget. Bapak Ibu akan melihat TikToknya temannya Bapak Ibu diposting dan luar biasa sampai dia menempatkan urutan kedua 1,9 juta download, luar biasa. Sedangkan Microsoft Teams yang memang bermain di segmen itu, main di teknologi masih sangat kecil sekali. Nah ini menunjukkan sebetulnya apa sih yang bisa dilihat dari itu. Nah ini yang menyatakan bahwa kita tidak bicara seberapa besar dan kuat perusahaan bisa bertahan pada saat kondisi dan setelah masa COVID ini sebetulnya. Tapi seberapa cepat perusahaan tersebut mampu merespon. Nah ini yang penting kita ketahui, bagaimana perusahaan itu bisa merespon dengan cepat. Beradaptasi dan mengadopsi cara-cara baru dalam proses bisnisnya. Hal itu yang dilakukan oleh Zoom dan dilakukan oleh TikTok. Dengan cepat mereka beradaptasi, mengadopsi cara-cara baru, untuk apa? Memfasilitasi orang-orang yang bekerja dalam rumah akibat adanya krisis. Mungkin bukan krisis hanya pandemi COVID nantinya. Ke depan mungkin banyak krisis-krisis yang lain. Yang artinya kita harus dituntut mampu untuk beradaptasi dengan cepat dan mengadopsi cara-cara baru. Nah, tataran itulah yang dibilang dengan new normal. Kita akan meninggalkan cara-cara lama, kita tinggalkan. Ya, salah satunya sekarang dengan webinar. Dulu webinar sudah ada tapi tidak booming karena orang mengatakan apa itu webinar gitu loh. Tapi dengan kondisi yang sekarang, hanya cara lama dengan seminar datang di ruangan ditinggalkan. Tinggal duduk di rumah, mungkin pakai sarung juga bisa, cuci muka, langsung nongol di seminar. Dan nggak perlu bangun pagi-pagi, 5 menit sebelum mulai kita langsung ada. Kalau dulu kita harus mungkin kalau jaraknya 50 kilo, 2 jam sebelumnya harus berangkat. Tataran inilah yang menyebabkan orang harus beradaptasi dengan cepat dan mengadopsi cara-cara baru, meninggalkan cara-cara yang lama. Oke, Bapak Ibu, saya lanjutkan ke slide berikutnya. Dalam kondisi krisis dan setelah krisis, akibat suatu bencana, khususnya pandemi COVID, terjadi perubahan perilaku dan ekspektasi konsumen. Dan ini nyata tadi yang saya ceritakan di awal. Bagaimana perilaku kita berubah, ekspektasi kita pun berubah sekarang. Bahkan banyak tulisan-tulisan yang mengatakan ada shifting nantinya ke depan, yang benar-benar shifting yang sangat besar. Apa shifting perilaku konsumen sebetulnya? Nah,
Sebagai entrepreneur, sebagai seorang marketer khususnya, kita harus bisa cepat melihat peluang itu. Bagaimana kita harus beradaptasi dan mengadopsi cara baru. Ini ada tulisan dari Suswo Hadi yang Bapak Ibu sudah pasti dapatkan, terutama orang-orang kalangan akademik, yang menulis di dalam bentuk e-booknya, yaitu Consumer Behavior Perilaku the new normal setelah COVID-19. Ada 30 yang dia tuliskan. Di sini ada dibagi menjadi 4 mega shift yang disampaikan. Perilaku konsumen akan berubah menjadi 4 shift, 4 mega shift-nya. Yaitu pertama adalah lifestyle, tinggal di rumah. Gaya hidup baru tinggal di rumah dengan aktivitas walking, living, sama playing karena adanya social distance. Dan itu memang terjadi dan Bapak Ibu sudah melakukan itu. Dengan cepat dilakukan riset oleh Suswo Hadi bahwa ini terjadi perubahan shifting, perubahan atau shift yang sangat besar terhadap perilaku konsumen. Yang kedua ada namanya empathic society. Jadi terjadi mega shift terhadap empathic society. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ada yang positif dan negatif. Kita lihat di berita-berita, banyak orang meninggal, mau dikuburkan di tempat, tapi ditolak. Berubah dengan cepat. Tapi di sisi positifnya, banyak orang mulai membantu. Pada saat masyarakat kita banyak yang di PHK, banyak orang membantu untuk menyediakan makanan dan lain-lain. Dan ini perubahan itu terjadi memang. Kan? Sehingga banyak masyarakat yang baru yang penuh empati, welas asih, dan syarat solidaritas sosial. Meskipun ada yang negatifnya. Nah, terjadi shifting. Yang ketiga yaitu shifting di bidang go virtual, di dalam tools penggunaan teknologi. Adanya COVID-19, mau tidak mau, karena kita kena PSBB, work from home, akhirnya semua dilakukan dengan digital. Bisa bayangkan Bapak Ibu sekalian, jika kemarin Industri 4.0, disruption teknologi tidak terjadi, tidak ada namanya GoFood, tidak ada namanya GoSend, tidak ada namanya teknologi aplikasi dan lain-lain. Apa yang bisa kita lakukan di rumah? Kita tidak bisa apa-apain. Keluar makan tidak bisa, karena ada aturan PSBB dan lain-lain. Dan inilah yang merubah. Nah, kita bersyukur, dalam dekade 4-5 tahun terakhir ini kita sudah dilatih dengan penggunaan teknologi. Meskipun tadinya banyak orang yang antipati terhadap perubahan teknologi tersebut. Tapi sekarang sangat terbantu dengan adanya perubahan teknologi tersebut. Kemudian mega shift yang terakhir adalah kembalinya dia kepada bottom of the pyramid. Di hukum Maslow, di piramida Maslow, orang-orang tadi kalau sudah ada di atas, di piramida paling atas untuk aktualisasi diri. Sekarang orang tidak itu. Kembali ke bottom di piramid, yaitu yang urusan makan, kesehatan, dan keamanan jiwa raga merupakan kebutuhan yang paling penting buat kita semua. Nah, ini terjadi akibat adanya pandemi COVID-19. Nah, semua ini ada tertulis dengan bagus, dengan rapi, dengan detail di buku e-booknya Suswo Hadi. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan? Khususnya terhadap para marketer. Jadi, para marketer dituntut berpikir dan bertindak cepat untuk meningkatkan value konsumen. Bukan hanya sekadar apa yang ditawarkan. Nah, ini penting. Ya kan? Dengan kondisi new normal, ekspektasi konsumen berubah. Perilakunya berubah. Perlu Bapak Ibu ketahuin, produk apapun jasa yang kita jual, sebetulnya bukan karena produknya atau jasanya, tapi solusi yang kita tawarkan kepada konsumen. Nah, dengan adanya new normal ini, maka para marketer dituntut untuk berpikir cepat dan bertindak dengan tepat untuk meningkatkan value-nya si konsumen. Jadi apa ekspektasinya konsumen kita harus tingkatkan, kita harus lebihkan. Sehingga konsumen akan menjadi, betul ternyata ini yang kita perlukan. Tidak berlebihan, sehingga di dalam bisnis diperlukan kecepatan dalam semua hal. Dengan semakin banyak konsumen berbelanja melalui online shop, menggunakan teknologi, adanya shifting perilaku,
Artinya mereka tidak ingin membuang waktu yang lama, baik proses pembelian maupun menunggu produk yang dibeli. Dan ini yang terjadi. Pada saat Bapak Ibu mulai melakukan order, membeli makanan, membeli sesuatu, mengirim, Bapak Ibu tidak ingin lama yang terjadi. Makanya kenapa speed dibutuhkan, kecepatan. Nah, disinilah peran dari teknologi itu sangat betul-betul membantu. Nanti akan saya bahas di slide berikutnya. Sehingga saya sudah katakan, speed is the king. Jika ingin memenangkan persaingan, maka diperlukan kecepatan di semua kegiatan pemasaran. Dan itu harus kita jalankan. Kuncinya apa? Kuncinya adalah faster. Jadi, kalau kita mempunyai usaha di bidang apapun, jualan produk maupun jasa, maka yang diperlukan adalah faster. Jadi bagaimana kita melakukan kecepatan lebih cepat dibanding kompetitor kita di semua kegiatan pemasaran. Apa itu faster sebetulnya? Mari kita bahas satu persatu. Faster yang pertama adalah fleksibel. Sebagai seorang entrepreneur atau marketer, harus fleksibel dalam menghadapi dan menyesuaikan diri terhadap semua situasi dan kondisi lingkungan VUCA yang baru atau new normal. Bapak Ibu sudah ketahui, sebelum terjadinya pandemik, kita sudah dihadapkan dengan masalah VUCA, yaitu volatile, uncertain, complexity, ambigu. Kondisi-kondisi inilah yang menuntut entrepreneur atau seorang marketer harus fleksibel dalam menghadapi dan menyesuaikan diri. Contoh yang paling sederhana, Bapak Ibu pasti tahu, PT Sritex. PT Sritex, pabrik tekstil garment terbesar di Indonesia. Yang main bisnisnya adalah suplai untuk seragam. Apa yang terjadi dengan pandemi COVID? Dengan sangat fleksibel, mereka merubah yang diproduksi APD dan masker. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mengikuti akhirnya. Fleksibilitas memang sangat diperlukan. Untuk apa? Ya, untuk menyesuaikan diri terhadap semua kondisi situasi. Jadi, fleksibilitas penting yang harus dimiliki seorang marketer atau seorang entrepreneur dalam memenangkan hati pelanggan. Selanjutnya, faster yang kedua, agile. Sudah banyak dibicarakan, baik di dunia akademik maupun di dunia praktisi. Agility sangat dibutuhkan. Agile, seorang leadership harus agile. Marketer pun juga harus agile. Harus tangkas. Harus cekatan. Jadi, marketer harus mahir mengidentifikasi dan beradaptasi dari berbagai tingkat perubahan yang terjadi. Volatile sangat tinggi. New normal pasti akan diwarnai dengan volatile, dengan uncertainty yang sangat tinggi, yang akan berubah terus-menerus dalam suatu waktu. Makanya dibutuhkan fleksibilitas dan agility. Sehingga apa? Sehingga seorang marketer atau perusahaan dapat memberikan solusi jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam menyelesaikan masalah pelanggan dengan cara yang kreatif, dengan cara yang cepat dan tepat. Contoh nyata, PT Sritex. Dia dengan kreatif, cepat, dan tepat menyelesaikan permasalahan yang ada di tanah air kita. Harga masker melonjak luar biasa. Agility Sritex sangat membantu dengan membuat masker dengan harga Rp5.000. Dan luar biasa antrinya. Kami salah satu di Edukasa juga yang konsumennya. Antri 2 minggu baru datang. Luar biasa. Semua mesin produksinya dirubah untuk menghasilkan masker dan APD. Menurut Dove dan Kit tahun 96 dan tahun 94, kelincahan marketer terdiri dari 2 elemen utama, yaitu pertama kemampuan marketer untuk menanggapi perubahan dengan cara dan waktu yang tepat. Yang kedua, kemampuan marketer untuk mengeksploitasi perubahan dan memanfaatkan sebagai peluang. Nah, agility marketer di sini perannya. Sehingga dengan cepat menanggapi perubahan dengan cara dan waktu yang tepat, kemudian mengeksploitasi perubahan dan memanfaatkan sebagai peluang. Dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang melakukan itu sekarang.
Jadi melihat adanya pandemi COVID, salah satunya Zoom. Karena orang tidak bisa kemana-mana, dibuatlah Zoom meeting. Dan banyak sekali contoh-contoh. Artinya memang bahwa selain fleksibilitas, agility harus dimiliki seorang marketer. Kemudian faster yang selanjutnya adalah speedier. Lebih cepat. Mengapa kok harus lebih cepat? Karena diharapkan memang bahwa marketer harus selalu lebih cepat daripada kompetitor. Kalau kita ingin survive, kita ingin menang dalam persaingan, kita ingin memenangkan hati pelanggan, kita harus jauh lebih cepat, dan lebih cepat. Bapak Ibu sudah pasti paham masalah continuous improvement, masalah kaizen. Jangan pernah berhenti, harus improve. Kecepatan pun di dalam marketer harus diimprove. Sehingga apa? Kecepatan dalam mengetahui apa yang diinginkan dan diperlukan oleh konsumen bisa didapatkan sebagai informasi. Sehingga produk kita bisa masuk ke dalam hati pelanggan dan pelanggan kita bisa menangkan. Kemudian marketer harus lebih cepat dalam memberikan solusi. Yaitu permasalahan-permasalahan konsumen, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Tadi yang saya sampaikan, bagaimana dengan cepat Sritek membaca ini ada peluang dieksploitasi, rubah semua produk kita menjadi masker dan APD dengan cepat untuk jangka pendeknya. Selanjutnya mereka sekarang sudah berpikir, bagaimana jangka panjangnya? Setelah new normal ini apa yang harus mereka buat sebetulnya? Nah, di sini dituntut kepintaran dari perusahaan ataupun si marketer. Kemudian faster selanjutnya adalah teknologi. Seperti yang saya sampaikan di awal, dengan kondisi seperti ini, tanpa teknologi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, teknologi akan sangat membantu dari fleksibilitas, agility, speedier, responsif, dan empati seorang marketer dalam kegiatan melayani konsumen dengan cepat dan tepat dibanding kompetitor. Banyak sekali sekarang teknologi, aplikasi-aplikasi bermunculan, akan menjadi salah satu peluang bisnis di dalam kondisi COVID yang sekarang. Teknologi pun akan membantu marketer dalam berinteraksi dengan konsumen secara cepat dan tepat, secara relevan, dengan jangkauan yang tidak terbatas, dalam kondisi apapun, melalui semua perangkat teknologi secara real time. Ini luar biasa. Bagaimana kita berkomunikasi dengan adanya virus di luar sana, tapi kita tetap bisa touch in sama customer kita. Kita bisa berkomunikasi, kita masih bisa membantu karena teknologi. Makanya pada saat disruption teknologi, semua mengatakan perusahaan-perusahaan, baik perusahaannya maupun manusianya sebagai employee, yang tidak mau beradaptasi dengan teknologi, pasti akan tergusur. Dan itu terbukti banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup karena kalah dengan perusahaan yang cepat beradaptasi, mengadopsi cara-cara baru dengan menggunakan teknologi. Nah, disinilah pentingnya teknologi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, saatnya kita sudah diajarkan dengan kondisi COVID ini bagaimana kita menggunakan teknologi. Bahkan banyak teman-teman saya yang mohon maaf yang usianya di atas saya yang 70 tahun pun mulai menggunakan teknologi. Mau tidak mau. Nah, ini luar biasa sekali. Artinya memang teknologi sangat berperan dalam menunjang faster seorang marketer. Kemudian adalah empathy. Tadi sudah disampaikan di awal. Suswo Hadi mengatakan ada shifting, 4 mega shifting. Salah satu bicara empathy. Yes. Bapak Ibu bisa bayangkan, jika empatinya orang Indonesia, gotong royong yang tidak ada, dengan banyaknya PHK, banyak juga bermunculan lembaga-lembaga, resmi maupun tidak resmi, yang membagikan makanan, yang berdonasi, termasuk SBIPB. Luar biasa. Kondisi ini menyebabkan orang berempati. Seorang marketer pun harus berempati jika ingin memegankan hati konsumen. Kondisi normal pun sebelum adanya COVID, empati memang syarat. Karena dia masuk di dalam, kalau Bapak Ibu yang pernah membaca dimensi dari service quality atau kualitas layanan, salah satunya empati memang yang dikasih masuk. Di dalam dimensi dari kualitas layanan. Jadi, bagaimana caranya seorang marketer bisa berempati terhadap si konsumen?
Yang paling mudah adalah marketer harus melihat sesuatu dari sudut pandang konsumen. Artinya apa? Artinya kita menempatkan diri kita sebagai konsumen. Apa yang kita butuhkan sebetulnya? Apa yang konsumen butuhkan? Sehingga seorang marketer akan mengerti bagaimana bisa melayani ekspektasi konsumen dengan baik dan tepat. Baik saja tidak cukup, harus tepat. Nah, supaya bisa memahami itu, kita harus melihat dari sisi konsumen. Tidak bisa kita melihat sisi dari seorang marketer atau produsen. Kemudian apa? Marketer juga harus memberikan perhatian yang tulus kepada konsumen dengan berupaya memahami keinginan dan kebutuhan konsumen secara spesifik. Harus. Makanya harus ikhlas, harus tulus, melayani dengan sepenuh hati. Bagaimana bangsa Jepang bisa maju, bangsa Korea bisa maju, karena segala sesuatunya dilakukan dengan setulus hati. Dengan sangat peduli. Karena konsumen pun akan berharap itu sebetulnya. Jadi, empathy memang sangat diperlukan juga sebagai seorang marketer. Fase yang terakhir adalah responsif. Nah, disampaikan oleh Seth Godin. Masyarakat itu nggak pernah percaya dengan apa yang kita percaya. Mereka juga nggak tahu apa yang kita tahu. Mereka juga nggak ingin apa yang kita ingin dan mereka nggak melihat apa yang kita lihat. Maksudnya apa sebetulnya? Artinya, seorang marketer harus responsif dalam hal ini. Supaya apa? Supaya konsumen kita paham tentang produk kita, tentang apa yang kita mau jual. Jadi, fase yang terakhir adalah responsif. Marketer harus bersedia untuk membantu dan melayani konsumen, baik yang sedang bermasalah atau tidak, dengan segera, secara cepat dan tepat, dengan penyampaian informasi yang jelas. Banyak yang kita lihat sebelum pandemi COVID ini. Setiap ada problem, setelah konsumen memberi barang atau jasanya ada masalah, komplain, semua marketer tutup telepon. Tidak responsif. Padahal sudah jelas di dalam teorinya, kualitas layanan, salah satu dimensinya adalah responsif. Nah, dengan kondisi perubahan ekspektasi konsumen, perubahan perilaku konsumen, maka dibutuhkan responsif di dalam menangani si konsumen. Supaya apa? Supaya kita bisa memenangkan hati pelanggan kita. Bagaimana caranya supaya responsif kondisi sekarang ini? Yaitu dengan menggunakan teknologi. Nah, bagaimana caranya responsifnya? Street text. Begitu melihat ada peluang eksploitasi dengan responsif, langsung mengumumkan, kami membuat masker. Luar biasa, dan ordernya luar. Dan banyak sekali contoh-contoh yang lain. Bagaimana Kemenhan membuat chamber, bekerja sama dengan Pindad. Responsif yang dilihat. Bisa melihat hal itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya hormati, dalam strategi untuk memenangkan hati pelanggan, kita membutuhkan yang dibilang dengan faster marketer. Jadi tanpa faster marketer, sangat sulit sekali kita untuk memenangkan hati pelanggan, terutama dengan adanya kondisi new normal. Ini quote yang saya tulis. Jadi seorang marketer dibilang jenius jika marketer tersebut bisa melihat dan membidik konsumen dengan tepat dan cepat yang tidak terlihat oleh kompetitor. Luar biasa. Kalau kita sebagai pengusaha, entrepreneur, kita sebagai seorang marketer, bisa melihat apa yang dan membidik konsumen yang tidak bisa terlihat kompetitor kita adalah the winner sebetulnya. Jadi, sekali lagi Bapak Ibu, ya kan, bagaimana kita mulai mengasah intuisi kita, melihat yang tidak terlihat, yang itu banyak dilakukan. Zoom melihat yang tidak terlihat, makanya dia langsung number one sekarang. TikTok melihat yang tidak terlihat, makanya dia bisa number two. Harusnya kita juga bisa melakukan hal yang sama. Ini top tips yang bisa saya berikan, yaitu bagaimana caranya memenangkan hati konsumen di masa new normal. Yang pertama kita harus fokus. Jadi marketer atau entrepreneur harus fokus terhadap kualitas produk, strategik promosi, apa yang menjadi kebutuhan, apa yang menjadi keinginan, dan permasalahan konsumen. Harus fokus kita. Tidak bisa tidak. Kemudian tips yang kedua, unik. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita jual, baik produk, barang maupun jasa, bentuk promosinya,
metode pembayarannya, layanan servisnya harus berbeda dengan kompetitor. Dan harus sesuai dengan keinginan dan kebutuhan dari konsumen. Artinya one to man memang saat kondisi new normal akan terjadi. Tidak bisa kita menyamaratakan semua kebutuhan dan keinginan konsumen. Tidak bisa kita men-treat komplain konsumen satu dengan lain dengan hal yang sama. Makanya dibutuhkan kejeniusan si marketer. Yang ketiga adalah konsistensi. Ini yang paling berat. Banyak marketer, banyak entrepreneur yang tidak konsisten. Dalam hal apa dalam ini? Dalam hal bidang faster. Jadi, harus konsisten dalam faster untuk melaksanakan fokus dan unik merupakan hal penting dalam memenangkan hati konsumen. Untuk mempertahankan dan mendapatkan konsumen. Jadi, konsistensi dibutuhkan. Kita sudah diajarkan dari kecil untuk konsisten. Baik yang beragama muslim maupun yang non-muslim. Kalau yang muslim diajarkan konsisten. Sholat 5 waktu sekali. Yang non-muslim pun diajarkan konsisten, selalu berdoa dan pergi ke gereja. Tapi agak sulit sekarang memang kenyataannya. Tapi mau tidak mau di dalam kondisi COVID ini, di dalam kondisi new normal, konsistensi dibutuhkan. Karena apa? Ekspektasi konsumen yang menyebabkan itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian tidak bisa konsisten, ya pasti akan sulit untuk memenangkan hati konsumen di masa new normal yang sekarang. Kemudian, yang tidak kalah penting adalah knowing your customer. Jadi kita ketahui konsumen kita. Dari segmented, targeting, positioning, merupakan hal yang mendasar untuk mengetahui calon konsumen yang akan menjadi target pemasaran selanjutnya adalah keinginan dan kebutuhan konsumen. Jadi kita harus paham itu. Jadi kita harus mempelajari perilaku konsumen yang berubah. Di mana perubahan di dalam new normal akan berubah dengan cepat. Akan terjadi volatile. Ada kejadian ketidakpastian. Dari siapa? Perilakunya si konsumen. Berubah-berubah nantinya. Nah, tips inilah yang bisa saya bagikan, ya kan, dalam strategi memenangkan hati konsumen di masa new normal. Jadi, saya bisa sampaikan, new normal adalah black is the real white. Itulah new normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat menarik sekali, namun ada nih Pak, new normal, black is the real white. Itu maksudnya apa ya Pak ya? Bisa dijelaskan Pak Mufti? Semua terbalik-balik sekarang. Yang tadinya yang saya sampaikan, tadinya orang bekerja, kondisi normalnya sekarang ada di rumah, pekerjaannya di rumah. Black is the real white akhirnya. Exactly. Ya, pertanyaan yang bagus. Itulah new normal sebetulnya. Baik. Apakah dengan pada masa new normal ini nanti merupakan sinyal akan muncul ekosistem baru nih Pak Mufti? Misalnya ekosistem digital gitu loh Pak. Kalau dilihat dari sisi apa sih namanya konsumen maupun sosialnya gitu. Ya, sudah pasti ya. Nanti ada tataran-tataran baru. Bukan hanya di bidang ekonomi, politik, sosial, ideologi pun bisa jangan-jangan ada new normalnya. Semua akan berubah. Kenapa perilaku behavior orang berubah? Jadi, Bapak Ibu tidak usah khawatir. Ya, kita ikutin kondisi new normal dengan strategi-strategi khusus. Salah satunya kalau di bidang pemasaran, gunakanlah faster marketer. Baik. Tadi Pak Mufti sudah menjelaskan bahwa cara untuk memenangkan hati konsumen pada masa new normal itu menjadi faster marketer, yaitu ada fleksibel, agility, speeder, empathy, dan responsif. Baik, saya akan membacakan ada beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu peserta. Yang pertama nih Pak Mufti, pertanyaan pertama dari Bapak Subhan Purwadinata dari Universitas Samawa NTB. Pertanyaannya bahwa aplikasi Zoom telah mendominasi, tapi ada kecenderungan memanfaatkan segala cara sesuai isu yang berkembang. Misalnya
adanya persaingan spekulan yang berpendapat karena adanya penggunaan data konsumen yang tidak diproteksi dengan baik. Apakah ini merupakan realitas usaha atau hanya sebatas isu? Atau pesaing yang menyebarkan isu dalam memenangkan persaingan demi menyaingi Zoom? Bagaimana nih pendapat Bapak? Wah, terima kasih Pak Subhan dari NTB. Menarik sekali ya. Banyak begitu Zoom meningkat peringkat ke nomor 1. Banyak sekali isu negatif. Yang dikatakan tidak aman dan lain. Yang kami harapkan adalah kita sebagai dunia akademik maupun praktisi yang sudah mengikuti webinar, kita harus melakukan faster. Tapi yang positif. Yang tidak dengan melakukan black faster. Jadi saya harapnya melakukan the white faster. Banyak sekali orang melakukan kecepatan memang. Fleksibel mereka, sampai negatif pun digunakan. Dan harapan kami bukan itu. Jadi, faster yang kita harapkan adalah faster yang white faster. Yang memang dengan koridornya sebetulnya. Jadi sudah biasa, semakin tinggi pohon, semakin terpaknya semakin kuat. Begitu juga dengan Zoom. Karena apa? Orang tidak pernah melihat, tidak pernah memperhatikan Zoom. Perusahaan itu tidak terkenal. Kaget semuanya. Bagaimana Zoom bisa yang saya katakan? Karena dia cepat dalam beradaptasi dan mengadopsi cara-cara baru untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pelanggan. Nah, itu. Jadi, Bapak Ibu, yang kami harapkan adalah lakukanlah faster, tapi yang white faster. Gitu. Iya. Lakukanlah faster, tapi white faster gitu ya, Pak ya. Jadi persaingan yang baik begitu ya. Kemudian pertanyaan kedua nih, Pak. Bagaimana penerapan fleksibilitas pada sistem pendidikan? Pertanyaan dari Coki, Bapak Coki. Terima kasih, menarik ya. Apa yang dilakukan fleksibilitas dengan di dalam dunia pendidikan? Sekarang pun sudah mulai fleksibel. Yang tadinya orang kita sudah belajar dengan hybrid learning. Begitu pandemi COVID, full e-learning. Bahkan sangat fleksibel. Belajarnya pun dengan Zoom, ada dengan WA. Saya punya grup Komunitas Marketing Indonesia. Kita belajar dari WA. Dan semua teknologi yang digunakan sangat fleksibel. Belajarnya pun nggak harus di rumah. Kebetulan lagi jalan, ada kuliah, kita nongkrong di taman, belajar di taman. Dimanapun kita bisa belajar saat ini. Sangat fleksibel. Semua di dunia pendidikan pun harus mengadopsi itu. Kebetulan, menteri kita, yang memang orang teknologi, yang pasti akan mendorong, cepat atau lambat, akan terjadi namanya full learning distance. Luar biasa. Dan kita dilatih dengan kondisi pandemi. Artinya kita masih bersyukur. Kita nanti tidak tergagap-gagap pada saat kondisi normal. Kenapa? Kita udah dilatih. 3 bulan ini kita dilatih. Ngujinya online, seminar online, webinar online, bimbingan juga online, dengan menggunakan semua perangkat teknologi. Waktunya juga fleksibel. Habis sahur, malam hari, sesuai dengan kesepakatan antara dosen dengan mahasiswa. Begitu, Mbak. Baik, Pak. Terima kasih. Masih ada nih, Pak, pertanyaan nih yang sangat menarik sekali dari Mbak Santi Rimadias dari Indonesia Banking School Kemang. Pertanyaan yang pertama, bagaimana untuk senantiasa menumbuhkan hope atau energi positif bagi marketer atau karyawan dalam menjalankan WFA pada masa ketidakpastian periode COVID berakhir? Bagus sekali ya pertanyaannya. Banyak sekali orang putus asa. Makanya kenapa di slide terakhir saya tipsnya harus fokus. Kita udah dilatih tuh fokus sebetulnya. Kemudian dalam melayani pun harus ikhlas. Itu yang harus kita tanamkan. Sebetulnya banyak materi. Salah satu waktu 3 minggu yang lalu saya memberikan materi bagaimana membangun karakter. Yaitu karakter seorang marketer. Ya kan? Supaya dia apa? Bisa paham. Nah, banyak. Artinya apa? Memang pertama kali adalah seperti programnya Pak Jokowi sebagai presiden kita. Ya, yaitu revolusi mental. Jika program itu kemarin betul-betul terjalan dengan bagus, sekarang mungkin tidak terlalu sulit pemerintah untuk mengatur masyarakat kita. Inilah asesmennya sebetulnya. Artinya masih perlu memang revolusi mental, terutama dalam kondisi WFH. Kita dilatih, attitude kita, BF kita dirubah. Bagaimana kita mentaati PSBB, tidak boleh mudik dan lain-lain. Kalau kemarin tuh program itu
sudah selesai 100%, mungkin nggak perlu ada aturan PSBB. Sadar diri bahwa itu penting. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus selalu memotivasi marketer-marketer kita. Bagaimana caranya bekerja dengan ikhlas. Bagaimana caranya menjadi karakter fast. Yaitu harus fatonah, harus amanah, harus sidik, dan harus tabligh. Karakter itu harus dimiliki seorang marketer. Dan next, ke depannya nanti ada peluang, kesempatan lagi untuk menjadi pembicara. Saya akan bahas bagaimana menciptakan karakter seorang marketer. Begitu, Mbak. Karakter ya, Pak ya. Kemudian ada lagi nih, Pak nih. Yoswo Hadi pernah menyebutkan bahwa banyak sekali bisnis yang dibunuh oleh wabah COVID-19 ini. Seperti barbershop, dental clinic, kemudian online transportation. Strategi apakah yang dilakukan agar bisnis tersebut tetap survive, ataukah berserah diri menerima dampak negatif tersebut? Bagaimana nih tanggapan Bapak? Bagus sekali ya. Jadi tidak boleh berserah diri ya. Ya kalau berserah diri udah nggak bisa ngapa-ngapain kita. Harus optimis. Bagaimana cara satunya harus fleksibel. Harus mengadopsi cara-cara baru. Bagaimana cara-cara baru yang bisa dilakukan? Sudah pasti protokol COVID yang kita pergunakan. Saya sendiri masih gunting rambut di luar. Kenapa? Si Salom menerapkan protokol COVID. Semua alat cukurnya dikasih masuk di dalam sterilisasi. Tukang potongnya pakai sarung tangan. Pakai maskernya pun 3 lapis. Luar biasa. Artinya dia mengadopsi cara-cara baru. Sehingga apa? Sehingga si konsumen yakin. Nah, ini penting. Sama nanti di sekolahan, jangan kaget Bapak Ibu nanti di kampus. Protokol COVID akan diterapkan. Kami dengan Pak Aris sedang membangun lab school. Kami akan menerapkan protokol COVID. Distance harus dijaga, masuk harus cuci tangan, dan seterusnya. Nah, cara-cara baru inilah yang harus diadopsi. Sehingga kita tidak berserah diri, fleksibilitas kata kuncinya. Harus fleksibel, tidak bisa menggunakan cara-cara lama dengan kondisi new normal. Tinggalkan cara-cara lama, adopsi cara-cara baru, terutama dengan penggunaan teknologi. Begitu, Mbak. Baik, Pak. Saya mau sapa lagi nih, Pak, nih. Peserta itu ada dari NTB, ada dari Paperta Unhas nih, Makassar. Kemudian juga ada dari mana nih, Bandung. Baik, saya persilahkan jika Bapak Ibu peserta sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaannya langsung kepada narasumber kita. Saya buka sesi tanya jawab langsung, silakan. Numpang bertanya, Bu. Iya, silahkan Pak Musdar Saleh. Assalamualaikum Pak Mukti. Mas Musdar, teman saya. Baik, Waalaikumsalam Pak Musdar Saleh. Pak Mukti, mohon maaf, mungkin saya tadi agak telat gabung, ada kegiatan. Cuma cukup menarik. Sebenarnya saya lagi dengan keluarga, ada bisnis kecil-kecilan, saya coba jalanin. Utamanya sebelum COVID sih sebenarnya memang kurang banyak orderan. Tapi semenjak COVID itu mulai meningkat. Cuma saya melihat kira-kira menerapkan apa yang dipaparkan Pak Mukit ini, yang namanya new normal itu, apakah menunggu kondisinya benar-benar COVID-nya ada new normal, atau saat sekarang ini sebenarnya kita bisa menerapkan apa yang dipaparkan tadi dari Pak Mukit. Mungkin saran dari Pak Mukit nih, ada timing tertentu nggak yang perlu kita cermati menerapkan trik-trik marketing yang dipaparkan tadi? Terima kasih Pak Mukit sebelumnya. Ya, terima kasih Pak Musdar Saleh ya, sahabat saya, teman saya waktu kuliah di Unhas ya, waktu S1 saya. Jadi kapan Pak saatnya kita menerapkan fase marketer? Pada saat sebetulnya pandemi COVID terjadi pertama kali, sampai dengan sekarang, sampai nanti selesai, fase marketer pasti masih diperlukan. Artinya jangan menunggu sampai selesai. Karena apa? Bisnis ini berjalan terus. Volatilnya terjadi sangat tinggi.
ketidakpastiannya sangat tinggi. Hari ini orang bisa begini, coba bayangkan waktu terjadi pandemi COVID pertama kali. Harga masker melambung, hilang di pasaran. Sampai sanitizer pun hilang. Semua produk kesehatan hilang semua. Kalau ada pun harganya luar biasa. Karena apa? Ketidakpastian. Karena apa? Terjadi volatil. Nah, pada saat pandemi COVID sampai dengan selesai, harusnya semua orang melakukan fase marketer. Jadi jangan tunggu. Bapak Ibu sekalian bisa melihat nanti dalam tren tadinya Pak Musdar tadi bisnisnya sebelum COVID itu rendah, begitu tadi COVID naik. Nanti dia akan slow. Bapak Ibu akan mencermatin apakah bisnis ini naik terus atau akan mulai turun. Pada saat mulai ada indikasi sinyal wave yang kecil mulai turun, Bapak Ibu harus melakukan fleksibilitas. Bapak Ibu harus beradopsi dengan cara-cara baru. Nah, perubahan-perubahan strategi inilah yang disebut dengan flexibility sebetulnya. Begitu, Pak Musdar. Terima kasih nih Pak Gini aja, Mukti lo Ali. Jakarta siapa orangnya nanti diskus sama gue. Sukses buat Pak Mukti Ali. Jakarta siapa orangnya diskus sama gue. Terima kasih. Terima kasih Pak Musdar. Sukses selalu buat bisnisnya. Kemudian saya persilahkan lagi, ada yang mau bertanya langsung dengan narasumber. Selamat siang Mbak Andi. Silahkan Pak Ronald Setiobowo. Saya bukan bertanya, cuma memberikan tanggapan saja. Memang benar, memang benar dalam COVID ini ada yang untung, ada yang rugi. Kenapa? Kalau untungnya adalah satunya kita lebih, kalau dari segi agama lebih kepada Tuhan. Kemudian yang kalau segi segi pemasaran memang ada yang bagian sektor-sektor yang yang menurun, ada yang meningkat seperti tadi. Karena apa? Karena yang saya takutkan itu nanti bagian UKM itu yang baru berdiri mati lagi. Kalau yang sudah sudah bagus ya, makin semakin bagus, seperti itu aja. Terima kasih Bu Andi. Terima kasih Pak Ronald atas masukannya. Iya, satu lagi nih pertanyaan langsung. Boleh saya? Saya boleh bertanya. Saya Mbak. Iya, Bapak Lebinar Sinaga, silahkan. Baik, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang Pak Mukti. Ini beliau ini kebetulan dosen idola saya ini. Saya masih bangga melihat beliau ini karena di bukunya juga menyebutkan ada nama kita satu di dalam. Baik, saya kebetulan profesional oil and gas. Jadi sekarang ini kami mengalami tekanan luar biasa akibat dampak dari COVID-19 ini. Yang kita lihat ini dari pelanggan kita sendiri, itu demand-nya kita itu bisa turun sampai 20-30%. Nah, mungkin pertanyaan simpelnya Pak Mukti, mohon kita diberikan sedikit clue aja. Apa sih yang direct bisa kita langsung lakukan? Karena kalau ditanya mengalami kesulitan, udah pasti, itu udah kesulitan. Tapi true yang bisa kita lakukan terhadap pelanggan itu apa? Mungkin itu aja pertanyaannya Pak Mukti. Terima kasih Mbak Andi, space-nya. Ya. Terima kasih Pak Lebinar. Terima kasih Lebinar ya. Ini mahasiswa saya yang luar biasa ya, yang pengalaman praktisinya juga sangat tinggi, ya kan? Jadi kondisi yang terpukul memang adalah oil and gas sebetulnya. Karena apa? Banyak orang tidak beraktivitas. Apa yang dilakukan? Fleksibilitas lagi kembali, harus agile. Bagaimana merubah konsumsi yang tadinya sebagian besar untuk produksi, begitu Pak Lebinar ya, kalau nggak salah ya, untuk sekarang adalah untuk di rumah tangga harusnya. Kenapa? Begitu banyak orang di rumah, terutama ibu-ibu, apa yang dilakukan? Banyak masak. Nah, fleksibilitas inilah yang diperlukan. Ya kan? Sambil menunggu pada saat kondisi normal kembali, industri mulai bangkit kembali, pemakaian gas industri akan sangat tinggi. Nah, jangka pendeknya, makanya seorang marketer harus paham jangka pendek dengan jangka panjang. Jangka pendeknya sudah pasti. Switching, melakukan flexibility dalam penggunaan konsumsi dari produk yang kita punya. Nah, begitu Pak Lebinar. Kalau lebih detail lagi, nanti bisa manggil Pak ya, sebagai konsultan gitu Pak. Tapi memang yang saya lihat sekarang, sambil nih berbagi buat teman-teman, saatnya memang budaya kita saling tolong-menolong itu dilihat.
Jadi baru-baru ini kami melakukan klaim FM untuk bisa menyesuaikan force major supaya kita bisa terbantu sedikit dalam hal TOP misalnya. Ada take or pay sistem bisnis oil and gas. Jadi kita nggak ngambil barangnya tetapi udah harus dibayar karena itu udah kontraktual gitu. Nah di saat kita melakukan klaim ini semuanya bertahan pada posisinya karena masing-masing tidak mau kehilangan dari potensi pendapatan. Nah mungkin kalau secara nasional ya, ini yang harus dikumandangkan bagaimana antara supplier dan demand ataupun marketnya kita itu bisa bisnis integrasinya itu dari hulu, midstream sama downstream itu bisa saling tolong-menolong. Itu mungkin yang pertama ya Pak ya. Sehingga kalau secara garis lurus satu benang merah serikat ataupun tolong-menolong itu dilakukan, ya mungkin ada langkah-langkah khusus yang bisa pendekatankah memang bisnisnya harus dijamin. Mungkin gitu Pak ya. Ya, pengalaman kami memang agak shock juga ini karena ini ya memang pandemi gini kan baru ini di Indonesia malah di dunia yang dampaknya luar biasa. Ini itu aja Bapak Ibu sekalian, Bapak guru kami yang terhormat. Terima kasih Pak. Salam. Terima kasih Pak Lebinar. Iya, terima kasih Pak Lebinar. Saya persilahkan Bapak Satria Mega tadi mengacungkan tangan. Silakan menyampaikan pertanyaan atau tanggapannya. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Kemudian selamat pagi Bapak Mukti Ali. Saya mau tanyakan Pak, ini salam KMI dulu ya Pak ya. Pak Satria. Oke, saya mau bertanya, apakah menurut Bapak ini bisnis jasa akan lebih vulnerable atau lebih rentan untuk mengalami satu dampak yang cukup signifikan dalam masa COVID ini ya, dibandingkan dengan bisnis barang, di mana bisnis barang ini malah ada kecenderungan untuk stabil atau menaik seperti itu. Kemudian untuk bidang jasa sendiri yang sejauh ini saya perhatikan memang ada bisnis jasa tertentu di mana sektor distribusi seperti misalnya kurir ekspedisi JNE, Tiki dan lain sebagainya itu malah mengalami peningkatan seperti itu. Sedangkan di bisnis jasa yang lain mungkin cenderung trennya menurun dalam bisnisnya. Nah, kemudian ada pertanyaan berikutnya. Apabila perusahaan kami ini melakukan fleksibilitas yang tadi Bapak katakan, apakah kira-kira dibutuhkan new market research atau misalnya kita harus mencari targeting atau segmentation yang baru, Pak, seperti itu? Atau kita tetap kita tetap membina pasar yang sudah sustain selama ini, kemudian setelah itu kita baru beranjak ke new market, seperti itu. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Mas Satria ya, sahabat saya di KMI ya, di Komunitas Marketing Indonesia, ya kan? Menarik sekali pertanyaannya, ya kan? Karakter satu bisnis dengan bisnis yang lain pasti berbeda. Bisnis jasa satu dengan bisnis yang lain juga berbeda. Ada yang mengalami penurunan, ada yang mengalami penaikan. Ya kan? Barang pun juga sama. Apa yang harus kita lakukan sebetulnya? Ya kan? Tadi sudah sampaikan fleksibilitas. Ya kan? Di dalam teorinya si bisnis model kanvas, kelanjutan dari ini sebetulnya kalau kita bicara lebih besar, bicara bisnisnya, bisnis modelnya. Semua bisnis model akan berubah. Yang itu dikenal dengan pivot. Artinya memang tidak ada bisnis dengan kondisi VUCA apapun, tidak ada semua bisnis yang bisa bertahan sebetulnya. Kecuali dia melakukan dengan agile dan fleksibel dengan cepat. Sehingga merubah model bisnisnya. Yang tadi saya sampaikan Pak Lebinar, harusnya bisnis model berubah. Nah, kembali kok bisnis model kita menganut dengan teorinya si bisnis model kanvas dengan 9 building namanya, 9 blok. Sudah pasti akan berubah nanti. Aktivitasnya berubah, partner kita berubah, semuanya berubah. Tapi harus dilakukan sekali lagi dengan fleksibel. Tidak bisa kita ke bahwa kami perusahaan kuat. Tidak bicara masalah kuat atau tidaknya. Bagaimana perusahaan itu dengan adaptasi dan adopsi dengan cepat. Nah, kelanjutan sesi ini pasti nanti akan bicara masalah bisnis model. Semua perusahaan dengan adanya pandemi COVID ini, bisnis modelnya akan berubah dengan cepat. Yang tidak mau berubah menggunakan old, cara lama, bisnis model yang lama, ya mohon maaf, pasti akan gulung tikar ke depannya. Jadi, kembali ke Pak Mas Satria, bisnis model pasti akan berubah. Sehingga di teorinya, di dalam bisnis model kanvas pun ada namanya pivot. Dia kembali mengulang. Bagaimana dengan riset? Yes, exactly. Ya kan? Paling mudah adalah kita langsung membaca hasil sekarang, melihat perilaku, riset perilaku pasti melihat sekarang kondisinya apa. Banyak orang di rumah tidak mau keluar, orang lebih sensitif, orang batuk sekali langsung orang semua melihat.
Nah, sensitivitas ini dibutuhkan gitu loh. Artinya agility, kecepatan-kecepatan di bidang kegiatan pemasaran pun dibutuhkan. Jadi nanti mohon ke himpunan alumni SBIPB bisa dibahas masih bagaimana merubah bisnis model akibat pandemi COVID pada edisi new normal. Nah, ini sangat menarik sekali untuk dibahas. Begitu masukannya. Begitu Mas Satria. Ya, antusias sekali peserta kita pada siang hari ini, Pak. Ini masih ada lagi nih. Saya persilahkan untuk bertanya langsung. Pak Perdana Ardi Nugroho, silahkan Pak. Pak Perdana Ardi Nugroho, silahkan. Tidak terkoneksi kayaknya, Pak. Saya buka lagi satu sesi untuk bertanya langsung. Saya bisa nanya, Bu? Iya, silahkan, Pak. Nggak ada namanya ini. Karunia Firdausi. Oh, iya. Iya, silahkan, Perdana Pak. Ardi, Karunia. Pak. Siapa Selamat dulu nih? siang. Perdana Ardi dulu, Pak, ya. Oke, siap. Baik, iya. Silahkan, Pak, Perdana Selamat Ardi. siang, Pak Mukti. Selamat siang, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Pak Mukti, menarik banget tadi pemaparan Bapak mengenai pasar marketer ya. Nah, mungkin saya sedikit ingin flashback, Pak, terkait dengan wabah virus corona ini. Menurut Bapak tadi kan akan jadi new normal gitu ya, Pak ya. Nah, kaitannya dengan salah satu yang dari 4 shift tadi, Pak, ada satu yang empathy, Pak. Yang saya ingin tanyakan adalah, sebetulnya kan memang ini bisnis kita yang lama, yang normal yang lama itu kan memang sudah masuk itu empathy gitu ya, Pak ya. Salah satunya contohnya misalnya CSR, Pak. CSR itu kan dulu juga sudah banyak yang melakukan gitu kan. Nah, dengan kondisi yang saat ini, dengan new normal ini, bagaimana kita caranya untuk mengadop CSR itu supaya itu bisa memenuhi dalam model new normal itu, Pak, maksudnya seperti itu. Dengan wabah COVID ini, jadi mungkin ada perubahan seperti apa supaya memang tidak yang seperti yang dahulu, yang mungkin masih dianggap merugikan, cost, dilihat sebagai cost gitu kan, tidak menguntungkan. Padahal dengan kondisi seperti ini banyak orang yang malah berderma gitu kan, Pak, berdonasi seperti itu. Gitu, Pak Mukti, mungkin. Ya. Mohon pencerahannya. Nah, menarik sekali ya. Terima kasih Mas Adi Pradana sudah hadir ya. Beliau praktisi juga di bidang kesehatan. Beliau kebetulan ada bimbingan saya juga ya waktu S2. Betul, Pak. Ya. Nah, jadi empathy yang saya sampaikan tadi, di dalam teorinya kualitas layanan, serve qual, salah satunya adalah dimensinya adalah empathy. Makanya semua orang menggunakan itu. Dan sangat related dengan perilakunya orang Indonesia. Suka berempati sebetulnya. Yang tadi sampaikan Pak Lebiner. Bagaimana bangsa kita ini kalau misalkan tradisi gotong royong tidak ada, empatinya rendah, bisa bubar kita kemarin. Bisa chaos, bisa terjadi semua kerusuhan. Tapi karena kita punya budaya gotong royong, yang dasarnya ada empati. Yang dulu perusahaan melakukan CSR, dengan melakukan kegiatan event, dengan mengundang semua konsumen, dengan bagian, tapi sekarang udah nggak bisa. Harus fleksibel kembali lagi. Caranya yang harus mengadopsi cara baru. Bagaimana caranya? Banyak sekali. Ya kan? Gunakan teknologi. Orang sekarang udah rentan tidak mau berkumpul dengan orang banyak. Sampai nanti dinyatakan bahwa kita udah bersih pun orang akan menjaga diri. Karena perubahan perilaku sama ekspektasi namanya. Ya kan? Sehingga perusahaan dituntut untuk mengadopsi cara-cara baru, bagaimana caranya mendeliver CSR-nya, ya kan, yang tanpa mengumpulkan orang lagi. Nah, akhirnya tadi dibangun ekosistem. Perusahaan jasa untuk deliver laku.
Dibangunlah empati, sehingga pada saat orang sudah mempunyai empati, tanpa disuruh membeli pun mereka akan membeli. Dan itu ciri khas bangsa kita sebetulnya, yang tidak dimiliki bangsa lain. Jadi salah satu caranya untuk meningkatkan loyalitas pelanggan adalah empati sebetulnya. Nah, begitu, Mas. Iya, baik. Makasih, Pak. Baik, Pak Mukti. Kita sapa dulu nih yang telah hadir bergabung di ruangan virtual kita nih, Prof. Ujang Sumarwan. Assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum, Prof. Salam hormat, Prof. Nah. Masih di mute. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Salam hormat, Prof. Iya. Kabar baik, Prof. Selamat Pak Mukti, monggo. Kang Asep, apa kabar Mbak Febi? Alhamdulillah, baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak, sudah bergabung. Ya, sama-sama. Iya. Selaku Direktur AACIM ini, Pak, nih, kita mau dengar nih tanggapan Bapak. Bagaimana nanti sektor usaha ke depannya tuh menerapkan strategi marketingnya, terutama dalam menghadapi wabah COVID ini dan setelahnya itu, atau biasa disebut masa new normal. Silahkan, Pak. Dengan hormat dipersilahkan. Aduh, saya tuh sebenarnya ingin mendengarkan ini loh. Kenapa harus... Saya hanya ya mungkin sedikit sharing. Saya hanya melihat satu hal, perubahan perilaku itu sulit ya. Jadi gegap gempita yang sekarang ini itu tidak akan banyak perubahan setelah setelah ini berlalu ya. Hanya 1-2 saja yang berubah. Contohnya perusahaan sudah jelas benefitnya, maka dia akan lebih banyak menerapkan sebagian work from home. Nah, itu jelas karena dia akan hitung-hitungan cost. Dan pemerintah sudah sangat kreatif menurut saya. Karena pemerintah sudah menganjurkan work from home. Nah, sehingga implikasinya uang transport nanti tidak akan ada, uang makan tidak ada. Dan ini akan di-enforce, itu yang jelas. Ya, yang kedua, perjalanan akan dikurangi. Karena itu langsung mengurangi cost. Nah, yang lain-lainnya saya melihat akan normal seperti biasa. Saya mungkin berbeda pendapat dengan yang lain. Karena salah satu ciri konsumen kita itu adalah social human being. Dia perlu berinteraksi. Apalagi new millennial. Tanpa interaksi, bukan anak-anak namanya. Apalagi yang sekarang mereka kehilangan pacar, ketemu, kehilangan hangout. Nah, jadi begitu pandemik berakhir, itu mall semua akan diserbu ramai kembali. Ya. Jadi karena orang ada batas jenuh tinggal di rumah itu. Nah, jadi nggak usah khawatir perusahaan-perusahaan akan ketemu banyak konsumen lagi di berbagai tempat. Sekarang saja konsumen kita itu berani mengambil risiko dengan adanya larangan. Apalagi tidak ada larangan. Nah, apalagi konsumen muda yang punya pacar. Ya, risiko penyakit itu kecil gitu kan. Ya, jadi akan kembali normal seperti biasa ya. Apalagi Pak Mukti ini pasti akan datang lagi ke lapangan golf untuk main. Ya, makasih Mbak Febi. Iya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, menurut Prof tadi, kalau misalnya masyarakat kita, terutama di Indonesia, masa new normal itu nantinya tidak sedikit berbeda lah dengan ini. Tapi sebenarnya mau new normal atau enggak, sebenarnya kita sebagai yang bergerak di bidang sektor usaha memang harus menerapkan yang namanya faster marketer, karena siapapun itu pasti konsumen menginginkan itu dilayani dengan cepat, kemudian ada produsennya, ada rasa empati ke konsumennya. Baik, bisa kita, waktunya masih ada 5 menit, Kak. Saya tanya boleh Mbak Andi? Iya, silahkan Pak. Ya, silahkan. Pak Mukti, saya Karunia Firdausi Pak, dari Untar Pak, hebat Pak Mukti, bravo ya, confidence dengan konsep faster. Saya ini dari UMKM Pak, yang saya yakin saya tuh nggak punya kemampuan memenuhi 6 aspek itu. Ya, Anda bisa bicara fleksibel,
agility, speedier, technology, empathy, and response. Untuk UMKM tuh kan levelnya masih boro-boro fleksibel. Mungkin dia agility, tetapi dia tidak punya teknologi. Jadi bagaimana nih dari 6 konsep itu plus yang Anda katakan top tips itu, kita bisa bergerak begitu menyikapi kemauan konsumen. Apakah cukup dengan agility saja atau harus wajib gitu untuk 6 itu? Ini sekedar sharing untuk teman-teman UMKM nih Pak yang pada merasa kebingungan untuk memasarkan produk. Makasih Pak Muki, hebat ya. Selamat Pak. Terima kasih Pak. Wah, menarik sekali ya. Jadi, apakah faster marketer ini hanya khusus untuk perusahaan-perusahaan besar? Tidak. Yeah. Secara basically, di dalam seorang pemasaran, mau di tingkat UMKM, jangankan UMKM, tingkat individu, dari situsi saja, customer to customer, yang orang bermain dengan sosial media, pasti flexibility dibutuhkan. Nah, memang sekarang peran pemerintah dalam UMKM ini harus difokuskan, harus didorong. Memperhatikan UMKM. Karena apa? Karena UMKM memang banyak kekurangan-kekurangan yang harus kita akuin. Nah, peran pemerintah sangat diperlukan dalam hal ini. Apakah hanya salah satu dari faster, Pak? Apakah hanya fleksibel saja, agility saja, atau speedier, atau teknologi, atau hanya empathy, atau hanya responsif? Jika ingin memenangkan hati pelanggan, ke-6-6-nya harus kita jalankan. Fleksibel dalam artian apa dalam UMKM? Artinya dia harus bisa melihat marketnya mereka sekarang itu apa sebetulnya. Nggak usah ragu-ragu Pak untuk memindahkan core bisnis seperti yang dilakukan oleh Sritek. Sritek langsung memindah dengan sangat fleksibel, dengan agile dia pindahkan. Sambil yang sampaikan Prof. Ujang tadi, begitu kondisi new normal, ada yang berubah yang tidak. Lah, Sritek akan kembali lagi sambil menunggu. Yang kita harapkan short track yang sekarang kan Pak, untuk menghadapi yang sekarang ini. Nah, makanya tetap harus bukan faster marketer itu. Jadi seorang marketer, mau dari perusahaan UMKM apapun tidak, dia harus mempunyai ke-6 itu. Nah, fleksibel banyak. Fleksibel yang saya kasih contoh ya bisa di dalam strategi pemasaran harus fleksibel, harus agile, harus tangkas, harus cermat seorang marketer. Nah, itu yang kami maksudkan Pak. Jadi menarik sekali ya. Kebanyakan kelemahan-kelemahan di UMKM itu bukan karena produknya sebetulnya. Justru jaringan untuk memasarkan produk itu yang tidak ada. Nah, keterkaitan pemerintah lah yang diharapkan untuk mengeduket masalah itu. Gitu. Jadi fleksibilitas, agility, harus lebih cepat dibanding kompetitor, harus menggunakan teknologi supaya kita bisa lebih cepat syaratnya dengan teknologi, harus punya empathy sama responsif. Yang kedua dari terakhir itu yang sudah ada memang di dalam dimensi dari kualitas layanan. Apapun itu, itu harusnya dilakukan. Begitu Pak. Terima kasih pertanyaan yang menarik sekali ya, masalah UMKM. Ibu. Silakan. Masih di mute, Mbak Febi. Ibu maaf di mute. Mbak Febi. Ya, mohon maaf. Ya, alhamdulillah untuk sesi tanya jawab diskusi kita saya akhiri dulu dan saya mengucapkan mohon maaf untuk para peserta Bapak Ibu yang pertanyaannya belum sempat dibacakan karena mempertimbangkan waktu. Jadi untuk selanjutnya kita ada kegiatan dari Sekolah Bisnis IPB, kemudian ada dari Himpunan Alumni untuk minggu depan yang tidak kalah serunya. Kalau misalnya Bapak Ibu peserta yang hadir hari ini bisa langsung daftar. Ya, ini ada acara Business Talk Series. Ini judulnya Talent Management, Tool for Business Resilience and Employee Engagement in the Perspective of Productivity Improvement. Itu diadakan hari Minggu tanggal 17 Mei pukul 10. Jadi Bapak Ibu peserta yang hadir hari ini jangan lupa acara ini tidak kalah serunya Business Talk Series dari Sekolah Bisnis IPB. Kemudian khusus untuk Sivitas SB IPB ada acara General Lecture
krisis global, bagaimana kita bersikap, yang akan dibawakan oleh Dr. Insinyur Ani Ratnawati MS yang merupakan Wakil Mentan tahun 2014 ya kalau nggak salah. Keuangan Mbak Ya. Feby. Menkyu. Bukan Menkyu. Oh iya ya. Wakil Menteri Keuangan. Mohon maaf. Kemudian ada juga acara diskusi kita minggu depan dari Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB. Ya, screen-nya belum muncul. Itu judulnya Bisnis Sosial Selama Pandemi dan Jalan Keluar dari Krisis Ekonomi, yang akan dipaparkan materinya oleh Bapak Dr. Insinyur Judianto Hasan MM. Apakah beliau hadir pada hari ini? Pak Judianto? Kalau misalnya Pak Judianto hadir hari ini, sepertinya tidak bergabung ya. Tadi kelihatannya muncul suaranya. Iya. Selamat siang Pak Judianto. Mungkin bisa memberikan apa sih biar peserta hari ini tuh penasaran dan mau hadir lagi di acara diskusi kita minggu depan. Paparan singkatnya tentang materi yang akan dibawakan minggu depan. Sepertinya beliau tidak terkoneksi ya. Tidak ada, Mbak Feby. Baik, saya informasikan saja, jangan lupa ya Bapak Ibu peserta dari berbagai rangkaian acara ini. Namun sebelum saya tutup, izinkan saya mengutip sebuah tulisan dari Bapak Profesor Renal Kasali. Tulisannya seperti ini, sejatinya alam ini mengirim 1 miliar sinyal setiap detik untuk membangkitkan kesadaran manusia. Angin, hujan, es, petir, kelahiran manusia, migrasi, keluhan, pernyataan-pernyataan, hasil kerja, dan seterusnya. Maka eksekutif yang andal adalah eksekutif yang cepat membaca sinyal-sinyal yang relevan bagi dirinya, usahanya yang ditanganinya. Langkah yang Anda tempuh mencerminkan apakah Anda terbelenggu dalam keterpurukan atau siap mengeksplorasi kesempatan-kesempatan baru yang belum jelas dan belum lengkap informasinya. Silahkan Bapak Ibu renungkan. Cukup sekian untuk diskusi pada hari ini, dan saya ucapkan banyak terima kasih. Mantap, Ki. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Mufti Ali yang sudah berbagi ilmu kepada kita semua, kemudian Ibu Wakil Dekan Sekolah Bisnis IPB, Ibu Nimi, terima kasih Bu sudah bergabung di kelas virtual Himpunan Alumni Sekolah Bisnis. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Profesor Ujang Sumarwan yang sudah bergabung juga di kelas virtual kita pada hari ini. Iya. Dan juga terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Terima kasih kepada tim yang keren, yang selalu solid. Mbak Widi, terima kasih Mbak. Kang Asep. Mbak Feby, boleh promosi 30 detik nih?
Boleh, Prof, boleh. Bangga, Prof. Silakan, Prof. Silakan, Prof. Boleh, boleh. Ya, Sebelum bentar ya. ditutup, ya. Oke, Bapak dan Ibu, saya sedikit sharing memperkenalkan organisasi di mana Pak Mukti juga berada dan beberapa teman yang ada di sini juga berada, yaitu Asian Association for Consumer Interest and Marketing. Nah, dengan motonya Smarter, Wiser, Healthier, Wealthier, Kindness Consumer. Nah, jadi asosiasi untuk menampung para sahabat yang tertarik dengan isu-isu konsumen dan pemasaran. Nah, dimulai dengan bergabung dulu di WAG Group yang khusus membahas isu-isu pemasaran dan konsumen. Terima kasih, Mbak Febi. Mohon izin ya, mohon maaf ini. Menyela. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari marketer. Pastor. Kalau mau bergabung, maaf gimana ya. caranya? Prof, ada pertanyaan, Prof. Kalau misalnya ada yang mau bergabung, bagaimana caranya, Prof? Oh ya, nanti masuk ke websitenya ya. Saya tulis di sini websitenya ya. Atau email aja dulu langsung ya. Langsung ke email. Nanya non sekolah bisnis boleh kok, itu terbuka, yang nggak hanya dari sekolah bisnis. Saya mau sekolah lagi, Prof. Boleh, Prof? Sekolah lagi, Prof. Pak Tito. Oh, ini Pak Tito ya. Ini saya share di chat itu, nanti kirim email ke sumarwan@esim.bis ya, bis ya. Ini terbuka kok ya, silahkan. Nah, nanti dimulai dengan diskusi dulu di grup WAG khusus tentang pemasaran dan konsumen. Nah, ini kirim nanti, kalau yang belum bergabung di sana bisa kirim email dulu ke sumarwan@esim.bis. Kalau orang Sudan nyebutnya Aacim ya. Ya, monggo silakan ya, Bapak dan Ibu. Terima kasih Bu moderator. Terima kasih Pak Mukti. Terima kasih Bu Wadek. Ya, terima kasih. Sangat pastor, Prof. Ya, baik. Sangat pastor. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada hari ini. Saya Andi Febianti pamit undur diri. Jika ada salah kata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Febi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Surip. Mantap Pak Mukti. Top, makasih sharingnya. Ini juga ada Om Sri di sini nih. Mas Mukti keren Mas, asli keren banget. Pak Sri habis ini ya Pak Sri. Asik, siap. Udah lama nggak dengar suara Pak Sri soalnya. Nanti saya sama Pak Mukti mau ngadain serial marketing juga. Asik. Jadi nanti nggak usah khawatir, nanti kita akan hadir untuk nemenin teman-teman lah. Mantap. Siap. Mas Mukti tadi udah keluar ya? Malah udah keluar Mas Muktinya. Oke. Ya, sedikit informasi untuk materi diskusi hari ini akan dikirimkan melalui email ke masing-masing peserta yang sudah didaftarkan beserta dengan e-sertifikatnya. Terima kasih Bapak Ibu.
sudah bergabung, sudah hadir pada acara diskusi Himpunan Alumni Sekolah Bisnis.